Pada suatu pagi, di hari yang cerah, di mana orang-orang biasanya bersiap-siap untuk berangkat kerja. Lain halnya dengan si pengusaha ini. Ia mengumumkan lowongan kerja dengan posisi sebagai sekretaris pribadinya. Tampak setelah pengumuman tersebut, banyak sekali yang mendengar dan langsung mendekati dan mengamati pengumuman tersebut. Rizal, Aulia, dan juga Dila sudah di posisi pengumuman tersebut agar tidak kalah saing dengan orang-orang yang juga mendaftarkan dirinya sebagai calon sekretaris itu. Dila, Aulia, lihat, di sana sepertinya ada pengumuman lowongan kerja. Ayo kita ke sana. Wah, pas banget nih sama kita yang pengangguran. Rizal, Aulia, pengumuman diseleksi hanya untuk satu orang saja. Jadi, pengusaha membuka wawancara yang dimana kita harus mempersiapkan semuanya agar bisa memenuhi kriteria sebagai sekretaris. Memang apa saja kriterianya, Dila? Memakai pakaian yang sopan dan bisa menjawab pertanyaan dari pengusaha itu. Itu saja, Dila. Kalau hanya itu, mudah sekali untuk mempersiapkannya. Nanti aku persiapkan ijazah sekolah deh sebagai dokumen pendukung. Iya benar, Aulia. Ya sudah, ayo kita persiapkan semua kriteria dari lowongan itu agar bisa lolos seleksi. Rizal, Aulia, dan Dila pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan lamaran lowongan pekerjaan itu. Tapi berbeda dengan Dila, Dila memberitahu orang tuanya untuk meminta doa dan restu untuk wawancara tersebut. Ayah, besok aku ingin mendaftar kerja sebagai sekretaris. Apa yang sudah kamu siapkan, Nak, untuk melamar kerja? Hanya berpakaian yang sopan dan membawa ijazah sekolah ya, dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pengusaha tersebut. Hanya itu saja ya, Nak. Tapi selain itu, kamu ingat juga bagaimana cara kamu menjaga sikap, bagaimana kamu masuk ke ruangan, memberi salam, dan jangan lupa memberi senyuman. Juga menjawab pertanyaan dengan nada yang rendah dan lembut, karena itu menjadi salah satu yang dinilai, Nak. Oh, jadi seperti itu ya. Adab jadi salah satu penilaian. Baik ayah. Berbeda dengan Rizal dan Aulia, mereka tidak memberitahu orang tuanya. Mereka hanya sibuk mempersiapkan apa saja yang harus disiapkan saat wawancara. Mereka bertiga pun kembali berkumpul untuk melihat seberapa siap semuanya untuk wawancara nanti. Dila, Aulia, bagaimana kalian? Sudah mempersiapkan untuk wawancara nanti? Sudah dong pastinya. Sudah Rizal, kamu bagaimana? Sudah juga, Dila. Bagus kalau kalian sudah persiapkan semuanya. Semoga besok salah satu dari kita ada yang lolos ya. Sementara itu, mereka pun pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri melakukan wawancara esok. Tepat di mana hari yang telah ditunggu-tunggu, pagi pun telah tiba dan di mana wawancara tersebut dimulai. Mereka pun bersama-sama pergi ke tempat wawancara dengan semua yang sudah disiapkan oleh mereka. Dila, kamu memakai pakaian yang rapi sekali. Ini kan hanya wawancara, jadi nggak perlu serapi itu. Seperti aku saja, berpakaian yang simpel tetapi tetap sopan. Iya, tapi aku melihat orang-orang yang melamar kerja seperti ini, jadi aku memakai pakaian seperti ini. Tidak lama mereka pun telah sampai di sana dan telah ramai dengan berbagai macam-macam orang yang siap untuk melakukan wawancara. Mereka pun mencari tempat duduk dan berbaris dengan rapi dan menunggu giliran untuk dipanggil. Baiklah, semuanya silakan duduk dan berbaris sesuai nomor urut masing-masing. Dimohon untuk tenang dan tidak mengambil giliran orang lain dan bersabar sampai giliran Anda dipanggil. Baiklah, saya mulai dari nomor urut pertama. Wawancara pun dimulai dari nomor urut awal sampai nomor urut mereka dipanggil. Yang pertama yang dipanggil di antara mereka adalah Rizal. Setelah itu Aulia dan Dila nomor urut terakhir di antara mereka. Selanjutnya, Rizal. Baik Pak, saya sendiri. Rizal pun berdiri berjalan menemui teman pengusaha tersebut dan kemudian berjalan menuju ke ruangan pengusaha yang ingin mewawancarainya itu. Rizal pun masuk ke ruangan namun tanpa mengetuk dan memberi salam. Saya Rizal Pak, saya siap untuk diwawancara. Baiklah Rizal, silakan duduk.
Rizal pun duduk dan menaikkan kaki kiri ke kaki kanannya, dan dengan percaya diri ia pun menjawab pertanyaan yang ditanyakan kepadanya. Sampai akhirnya Rizal pun selesai diwawancarai. Selesai Rizal, nomor berikutnya adalah Aulia. Selanjutnya, Aulia. Baik Pak, saya sendiri. Aulia pun berjalan dengan sangat tidak layak dan memakai sandal menuju ke meja pemanggilan, dan kemudian menuju ke ruangan wawancara tersebut. Sesampainya di ruangan itu, Aulia dengan cepat membuka pintu dan langsung duduk di depan pengusaha, bahkan sebelum diperintahkan duduk oleh pengusaha itu. Pak, ini ada ijazah sekolah saya, surat-surat lainnya juga udah ada. Sekarang pertanyaan apa Pak yang ditanyain? Saya udah siap. Selama wawancara berlangsung, Aulia menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak patut sehingga membuat pengusaha tersebut merasa tidak ingin menindaklanjuti Aulia dalam perekrutan sekretaris. Namun pengusaha tersebut tetap menjalani prosedur interview sebagaimana mestinya berjalan. Aulia pun mengikuti serangkaian proses wawancara dari awal sampai akhir. Hingga di akhir wawancara, pengusaha menyampaikan keputusannya atas Aulia. Aulia, mohon maaf. Mungkin pada kesempatan kali ini kamu belum bisa bergabung dengan kami. Aulia pun keluar dengan rasa sedih dan penuh kecewa atas keputusan pengusaha yang tidak menerima dirinya di perusahaan tersebut. Kemudian Aulia pun kembali ke tempat semula ia menunggu pemanggilan. Setelah Aulia dipanggil, nomor urut selanjutnya adalah Dila. Selanjutnya, Dila. Baik Pak, saya sendiri. Dila berjalan menuju meja pemanggilan dengan semua surat-surat yang sudah siap dipegang olehnya. Ia pun langsung masuk ke ruangan pengusaha itu. Berbeda dengan yang lain, Dila membersihkan alas kakinya sebelum masuk ke ruangan, kemudian mengetuk pintu dan memberikan salam saat masuk ke ruangan. Assalamualaikum Pak, saya Dila. Ingin mengajukan lamaran kerja untuk bekerja di tempat Bapak dan bersedia untuk diwawancara. Waalaikumsalam. Baik Dila, langsung saja duduk dan saya lihat semua surat-surat yang kamu sudah siapkan. Baik Pak, terima kasih. Ini semua surat-surat dan syarat-syaratnya Pak. Baik, Tanpa panjang lebar, Dila telah menjawab semua pertanyaan dari pengusaha tersebut. Si pengusaha juga tidak menanyakan semua pertanyaan kepada Dila, karena ia sudah takjub melihat adab dan sikap yang ditunjukkan oleh Dila. oke Dila, silakan kembali. Wawancara kamu sudah selesai. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan penuh bahagia, pengusaha telah menentukan siapa yang akan lolos untuk ditempatkan di posisi sekretaris ini. Wawancara terus berlanjut sampai dengan selesai. Kemudian, pengusaha tersebut memerintahkan temannya untuk memanggil Dila kembali ke ruangannya. Tolong panggilkan Dila kembali masuk ke ruangan saya. Dila. Dila kembali dipanggil masuk oleh pengusaha itu. Dengan penuh kebingungan dan rasa takut, Dila pun menuju meja pemanggilan. Baik Dila, kamu silakan masuk. Dila dengan sikap seperti awal pertama dia dipanggil, ia masuk ke ruangan pengusaha tersebut dengan rasa ketakutan yang sangat besar. Dila, silakan duduk. Baik Pak, maaf, ada apa ya saya dipanggil lagi? Selamat bergabung di perusahaan kami. Untuk lebih lanjutnya lagi, besok kamu datang kembali ke sini. Yang sebelumnya Dila merasakan ketakutan, ternyata tergantikan dengan rasa bahagia yang tak bisa dikatakan. Baik Pak, terima kasih atas kepercayaannya menerima saya bekerja di tempat Bapak. Besok saya akan kembali dan konfirmasi ke sini. Baik Dila, kamu bisa kembali keluar. Dila pun keluar dari ruangan dengan tidak lupa memberi salam dan senyuman kepada pengusaha itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan setelah Dila meninggalkan tempat ruangan wawancara, teman pengusaha pun menanyakan ke pengusaha itu. Dari sekian banyak orang yang melamar, kenapa Dila yang kamu terima? Karena ia menunjukkan adab yang baik. Kemudian, dari setiap pertanyaan yang saya tanyakan kepadanya, ia menjawab dengan penuh semangat. Sikapnya yang membuat saya sangat takjub melihatnya. Jadi, saya bisa menyimpulkan bahwa ia adalah orang yang rendah hati. Ketika sifat-sifat tersebut telah ada di dalam diri seseorang, maka orang tersebut
pasti lebih baik dari yang lainnya. Oh, ternyata alasanmu menerimanya karena akhlak dan adabnya ketika bertemu orang lain. Mau bagaimanapun kamu, mau apapun pangkatmu, mau dimanapun kamu berpijak, tanpa adanya akhlak dan adab, kamu adalah manusia yang bersifat hewan, yang tidak mengerti sopan santun dan etika.